Hola, kita kembali lagi. Gue masih mau bahas BRI Liga 1. Ada 2 match. Yang sore itu ada Bandung lawan Barito yang skornya 1-1. Dan match yang malam ada Madura lawan Jakarta yang dimenangi oleh tuan rumah dengan skor 2-0. Ini kita langsung aja ya. Kita mulai dengan Madura dulu. Madura lawan Jakarta nih, lawan ibu kota yang tahun depan udah nggak jadi ibu kota lagi. Di babak pertama tuh kedua tim tuh sebenarnya bermain apa ya, maksudnya di awal-awal babak pertama kedua tim itu bermain dengan hati-hati karena kedua tim cari aman, ingin mengenali dulu struktur tim lawan seperti apa untuk dicari kelemahannya. Tapi Persija tuh yang gue lihat lebih berani untuk mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Makanya sebenarnya selama percobaan untuk bermain aman itu, kalau Persija tuh gue bilang bermain aman tuh ya nggak juga, karena Persija berusaha kok untuk masuk ke lini pertahanannya Madura. Bahkan bolanya tuh nyampe loh ke kotak penalti. Tapi yang gue sayangkan tuh final pass-nya dari Persija ini gitu loh. Final pass-nya dari Persija ini tuh ya bapuk gitu. Bahkan Persija di babak pertama itu hanya dapat satu shot off target. Dan gue yakin pas ini yang dari kepalanya Simic ya, yang dari sundulannya Simic yang menyamping di sisi kanan gawangnya Madura, di sisi kanan gawangnya Wawan. Gue yakin yang itu pasti. Karena setelah itu Persija sama sekali nggak bisa membuat ancaman apapun ke gawang Wawan. Wawan tuh di babak pertama tuh ya ngopi gitu loh. Main main sosmed dia di babak pertama. Makanya Persija tuh di babak pertama ini sama kayak Solo kemarin, zero shoot on target, nggak ada shoot on target sama sekali. Padahal sebenarnya kalau serangan ke kotak penaltinya Madura tuh banyak, banyak, bola tuh tembus loh, gitu loh. Cuman yang gue sayangkan final pass-nya itu apa ya, nggak nyampe ke Simic gitu. Entah itu kerebut sama back-backnya Madura, kerebut sama Farudin, Dodit Alek Vanjin, sama Jacob, atau sama eh, pemain-pemain yang lain, atau kalau enggak ya kejauhan lah, ketinggian lah, gitu loh. Jadi final pass itu burik banget, jelek, bapuk lah intinya. Sedangkan Madura yang bermain memang lebih menunggu sebagai tuan rumah ya, mereka justru bermain lebih menunggu karena mereka sadar kan per, apa Persija ini tuh tim kuat. Kalau mereka bermain terburu-buru, apalagi mereka bermain secara tarakam gitu ya, main asal long ball direct misalnya tanpa ada hitung-hitungan yang pasti dan jelas, pasti Persija tuh bisa membuat sebuah serangan yang sangat berbahaya melalui pemain-pemain cepat mereka kayak Rico gitu kan, Witan, Syahrian, dan akhirnya apalagi mereka punya striker nomor 9 yang kita semua udah tahu, Marco Simic ya. Walaupun Simic di match ini bener-bener bau banget. Nanti gue akan jelasin kenapa dia akan bau. Karena kalau gue spill sekarang tuh kayak rasanya nggak seru aja, kayak nggak urut aja gitu. Madura tuh apa ya, bermain lebih efektif kalau untuk secara final pass ya. Madura tuh mungkin lebih jarang dapat bola, lebih jarang dapat peluang, lebih jarang bisa nusuk ke kotak penaltinya lawan, tapi secara final pass mereka lebih efektif. Bolanya dapat gitu loh. Mereka jarang banget bola tuh nggak dapat tuh jarang. Makanya terbukti dengan mereka bisa unggul 1-0 di babak pertama, bisa mencetak gol, bahkan sebenarnya 2 gol, tapi sayangnya yang gol pertama itu offside, dan memang offside benar. Dan di menit ke-38 akhirnya Madura bisa nyetak gol lewat assist cantiknya dari Hugo Gomez ya, atau Jaja. Itu di bola direct
Dan ini skemanya sama kayak gol, mirip kayak gol yang tadi pertama offside, tapi bedanya kali ini memang si Brandao nggak offside ya. Dia udah mungkin belajar dari pengalaman, dia pinter mencari ruang. Lini pertahanan Persija tuh yang rapat, itu bisa diatasi sama Madura dengan ngandelin umpan-umpan direct long ball yang akurat ya gitu. Dan akhirnya sama Brando diselesaikan gol 1-0. Bahkan sebenarnya Madura nih kalau yang gue lihat total tuh dapat 4 peluang loh. Yang pertama yang tadi Brando yang offside, berarti Brando 2 ya, yang dua-duanya gol, yang satu offside, yang satu gol beneran nggak offside. Yang satu lagi tuh melalui pemain muda tadi siapa ya? Yuda. Yuda ini juga peluang super emas banget. Dia nggak ada yang jaga, nggak ada yang kawal, cuman ya namanya jiwa muda ya. Gue juga yang masih muda kan kadang-kadang kalau dapat bola suka tergesa-gesa pengen langsung nge-shoot dan sayangnya nih gagal. Padahal tuh depan gawang, kalau seandainya Yuda sabar itu dia bisa capping dulu loh karena nggak ada yang jaga, jaraknya tuh jauh semua gitu. Seandainya Yuda mau capping bentar sepersekian detik itu masih bisa dikontrol sama dia dan pasti bukan pasti sih mungkin hasilnya akan lain, akan lebih baik lah gitu. Terus yang peluang yang satu lagi tuh yang peluang keempat itu peluang dari Lulinha. Sayangnya dia udah ngedulurin kaki tapi bolanya nggak dapat. Padahal kalau dapat dan itu nggak offset ya, jadi sama gitu. Sayang banget gitu. Tapi dari 4 peluang mas ini satu jadi gol. Madura unggul di babak pertama sementara Persija gagal mencetak satu on target sekalipun. Nol, shoot on targetnya nol, nggak ada sama sekali. Sebenarnya Madura itu juga bagus sih, maksudnya walaupun lini pertahanan mereka secara bola tuh gampang ditembus, tapi pemain mereka tuh man to man markingnya tuh kuat banget. Jadi Simic pun itu dijaga ketat kadang-kadang sampai 2 pemain, sampai 3 pemain gitu loh. Jadi agak wajar sih menurut gua kalau Persija kesulitan di babak pertama ini. Di babak kedua Persija tuh berusaha untuk mengganti skema permainan, lebih menyerang, lebih menguasai lini tengah. Mereka bahkan mengganti beberapa pemain ya kayak Rizky Fandi masuk, Hanif Syabandi diganti, terus pemain-pemain lain juga. Pokoknya mereka mencoba segala cara lah sampai cara terakhir tuh mereka masukin Aji Kusuma yang juga belum efektif. Tapi intinya di babak kedua ini memang bola lebih dikuasai oleh Persija dan itu wajar karena Persija pasti ingin mengejar ketertinggalan. Madura hanya sesekali ya ada momen dimana counter to counter ya seru tapi mayoritas kebanyakan momennya adalah Madura bermain lebih menunggu, bahkan menunggunya itu lebih menunggu daripada yang di babak pertama. Mereka lebih cari aman lagi. Contohnya adalah kenapa gue bisa bilang mereka cari aman. Hugo Gomez atau Jaja tuh dari menit ke 58 tuh udah diganti. Padahal harusnya nih Hugo Gomez tuh jangan diganti dulu. Karena terbukti setelah Hugo Gomez diganti, permainan tuh permainan tuh jadi semakin menurun dari Madura. Madura jadi bermain kurang bisa menguasai bola, dapat bola sering lepas, bingung mau ngoper kemana karena motor serangannya ini udah nggak ada. Makanya menurut gue harusnya Jaja kalau memang mau diganti menit-menit ke 65, jadi udah di atas menit 60 gitu loh. Paling bagus sih menit 70. Itu udah yang pas sih kalau menurut gua. Nggak terlalu cepet tapi juga nggak terlalu lama juga gitu. Sampai akhirnya di menit ke di menit ke 48 itu kembali Jaja bisa mengumpan ke Brandao lagi. Ini skemanya tuh sama. Golnya Madura baik yang offside kayak mau yang 2 yang nggak offside itu skemanya sama. Mengandalkan direct long ball yang akurat karena kalau mereka main bola bawah
lini pertahanannya Persija tuh rapat banget, nggak akan tembus kalau misalnya pakai bola bawah, sehingga harus pakai direct long ball yang akurat, dan itu Brando tuh lolos offside dan lolos dari para pemain Jakarta loh. Para pemain di Jakarta tuh bengong, terpaku sama bola. Bahkan Brando saking bebasnya, dia nggak ada yang jaga, dia tuh bisa capping dulu bolanya. Jadi gue tadi hitung selama 2 detik lah kira-kira. Selama 2 detik, Brando tuh bisa capping dulu, kontrol dulu, baru di shoot sama dia. Saking dia santai banget gitu, emang gak ada yang jaga, dan masuk ya 2-0. Cuman ya balik lagi, setelah itu permainan Madura tuh agak mengendor, bahkan terutama sejak digantinya Hugo Gomez semakin kendor, karena mengandalkan Rivera dia udah lebih ke kanan, Lulinya yang harus lebih ke kiri, dan akhirnya Beto yang sejak Beto menggantikan Brando emang udah capek ya, dia juga emosi udah tinggi, emang harus diganti daripada nanti kena resiko kena kartu, diganti dengan Beto. Cuman tetap aja motor serangan ini udah nggak ada, Jajanya udah ditarik, ya Madura akhirnya bermain dan lebih tepatnya dipaksa bermain lebih bertahan. Persija tuh berkali-kali menguasai bola, lini tengah, lini pertahanan lawan, mainin umpan direct, umpan tarik, umpan silang, tapi memang bukan rezekinya Persija untuk menang hari ini gitu loh. Semua yang upaya mereka coba tuh gagal gitu. Dan memang kiper Madura malam ini, Wawan, yang ngegantiin Satria Tama juga untuk match malam ini ya, dia bermain cukup apik lah, cukup bagus. Berkali-kali gue denger dia teriak-teriak, ngatur-ngatur lihat lawan, ya bener juga sih gitu, walaupun menurut gue terlalu bawel gitu. Cuman di match ini dia bermain cukup bagus, walaupun tadi sempat hampir bikin blunder, yang dia salah menghitung pergerakan bola, dia gagal nangkep bola, untungnya sundulan Simic ya kalau nggak salah, itu nggak nyampe ke gawang gitu, jadi off target gitu. Bahkan Madura tuh masih dapat peluang emas loh, dan ini tepat terjadi sebelum Persija dapat penalti. Jadi sebelum Persija dapat penalti, Madura tuh sempat dapat peluang emas banget, super emas. Si Rivera ya, pemain asal Meksiko, sekaligus menjadi pemain asal Meksiko pertama yang tampil di Liga Indo. Ini sejarah juga nih. Rivera tuh dapat peluang emas one by one sama kiper counter attack. Sayangnya kontrolnya dia tuh terlalu panjang. Kontrolnya dia kepanjangan, sehingga bolanya itu mengalir terlalu deras. Akhirnya lebih dekat pada Cahyo Supriyadi. Padahal tuh kalau dia kontrolnya benar, dia shoot, itu bisa jadi kill the game tuh, goal kill the game 3-0 kan udah pasti kill the game. Tapi setelah itu Persija balik counter attack, terjadilah pelanggaran dalam kotak penalti, dan memang gue fair itu pelanggaran. Ya, maksudnya itu penalti ya, karena terjadi dalam kotak penalti. Walaupun memang tipis memang, tapi udah di dalam kotak penalti gitu. Dan ya ini nih, makanya tadi yang mau gue spill di awal, Simic memang bau banget hari ini, dan lebih tepatnya Simic dan Persija hari ini bau. Simic dapat Persija dapat penalti, Simic yang menjadi algojo atau eksekutor tendangan penalti gagal manfaatin kesempatan emas itu. Seenggaknya kan memang walaupun udah pasti nggak menang, tapi kan seenggaknya Persija kalahnya tipis kan kalau misalnya masuk. Tapi ternyata penalti pun gagal dieksekusi. Simic nge-shoot ke arah kiri kiper, dan bener, Wawan pun bergerak ke arah kiri dari sisi dia, jadi ketebak bolanya. Memang bukan harinya, lagi bau lah gitu. Jadi memang Madura layak menang sih di match ini, karena Persija udah mencoba berbagai macam. Ya kalau dibilang Persija mainnya jelek banget ya nggak jelek banget, cuman maksudnya emang lagi nggak hoki, dan juga kalau menurut gue taktiknya Madura tuh untuk meredam taktiknya Persija tuh ya berhasil. Jadi taktiknya Persija ini di match ini mati gitu loh. Itulah yang membuat Persija nggak bisa berkutik, dan nggak bisa meng-create chance lah untuk ngejebol ke gawang Madura gitu. Chance yang bener-bener bahaya banget ya. Sekalinya ada kan bolanya lepas gitu loh. Dan Madura sementara ini jadi
sementara nih sampai video ini dibikin ya, sampai video ini gue bikin, Madura jadi pemuncak klasemen sementara, menggeser Barito yang tadi hanya beberapa jam jadi pemuncak klasemen usai menahan imbang Persib. Nah makanya nih, gue langsung masuk aja nih ke match yang sore Persib lawan Barito. Ini gue jujur yang di babak pertama gue nggak nonton, gue cuma nonton di babak kedua, tapi gue sempat nonton highlightnya dan golnya si Levi Madinda juga. Highlightnya sih Persib tuh cukup menguasai pertandingan ya kalau yang gue lihat di highlight ya. Gue nggak tahu full matchnya. Yang gue lihat di highlight tuh Persib menguasai pertandingan, wajar karena mereka pasti butuh menang untuk membangkitkan moral mereka, spirit mereka, apalagi main di kandang. Mereka harus membuktikan kepada para fansnya, ya termasuk gua, dan pokoknya kepada para bobotoh, mereka tuh bisa menang gitu, walaupun memang gagal sih, faktanya gagal. Tapi memang Persib di match ini juga sama sih kayak Persija, bau, karena di menit awal aja sebenarnya harusnya kalau sundulannya Kuipers itu nggak tiang, kan gol tuh buat Persib, tapi ternyata sundulannya Kuipers kena tiang. David da Silva juga shootnya masih sedikit ya di atas gawang. Sampai menit ke-41 Levi Mandinda itu golnya kocak sih. Gue tuh di pikiran gue sebelum nonton gue kira golnya mungkin hasil keren open play gocek-gocek gitu ya. Tapi ternyata golnya gol apa ya? Golnya gol bodoh sih kalau menurut gue. Karena ini gol dari tengah. Jadi kalau nggak salah tadi gue tonton ya, itu back atau kiper sih. Kipernya tuh salah antisipasi. Kipernya Barito si Ega Rizky itu salah antisipasi, entah salah ngoper atau salah nyundul, pokoknya dia salah antisipasi, dia udah terlanjur maju, gawang kosong, Levi Madinda bolanya jatuh ke nyamperin ke Levi Madinda dapat peluang dong, dia wah gawang kosong nih, langsung di shoot sama dia masuk. Jadi ini gol bodoh kalau gue bilang, gol yang harusnya nih ya, harusnya enggak kejadian gitu loh. Tapi keunggulan Persib hanya di babak kedua hanya bertahan selama 20 menit berarti ya, karena di menit ke-61 Barito ngegolin lewat golnya si Murilo. Itu golnya juga menurutku juga sama nih. Ini bola yang nyamperin lawan. Jadi dua gol di match Persib sama Barito ini, dua-duanya tuh bola yang nyamperin ke kaki pemain, bukan hasil dari bener-bener asli permainan gitu, paham nggak? Kalau menurut gue ya, karena Barito pun bisa nyetak gol kan karena bola deflect. Salah satu pemain Barito tadi gue lupa siapa, nge-shoot kena kakinya Rahmat Irianto. Bolanya kebetulan malah dalam tanda kutip nyamperin kakinya Murilo yang lagi kosong, nggak ada penjagaan gitu loh. Akhirnya Murilo dapat sepersekian detik bisa kontrol dulu, dia nge-shoot keras masuk ke gawang. Dan kalau memang dari sisi offside ya sebenarnya dia offside, tapi ingat bola terakhir kena kakinya Rahmat Irianto, kena kaki pemain lawan gitu loh. Tapi memang offside itu dihitung sejak bola di shoot ya. Sebenarnya kalau bolanya di shoot itu dia udah ya 70% sebenarnya offside sih kalau menurut gue yang gue lihat. Jadi kakinya itu udah ngelangkah duluan gitu loh. Cuman ya balik lagi, keputusan kan semua dari wasit. Kita hanya penonton yang bisa mengeluarkan unek-unek kita dan opini kita masing-masing yang nggak akan pengaruh apa-apa gitu. Maksudnya untuk di lapangan kan wasit lah hakimnya gitu loh. Ya setelah itu Persib sebenarnya nyerang, tapi permainannya itu bapuk ya. Oh iya, gue baru inget Ciro nggak main ya. Ciro lagi kena hukuman nggak boleh bertanding sebanyak 2 kali kalau nggak salah tadi. Sebenarnya dengan Ciro nggak main ini, permainan jadi tempo penyerangan efek negatifnya tuh jadi turun. Nggak ada motor serangannya tuh nggak ada. David pun kurang optimal tanpa Ciro. Tapi sisi positifnya adalah penyerangan Persib tuh yang gue lihat jadi bervariasi. Walaupun itu bapuk juga sih. Cuman jadinya bervariasi, semua pemain itu mendapatkan kesempatan untuk bisa meng-create change. Nggak cuma Ciro atau David aja. Kalau Ciro David main kan ya pusatnya kan mereka nih.
Tapi karena Ciro nggak main, ya jadinya semua pemain dapat tugas yang sama kayak Ciro gitu. Semua dapat kesempatan untuk bisa meng-create change, bola dibawa, walaupun ya sebenarnya tadi ada peluang sih dari siapa ya yang ditepis. Oh, kalau nggak salah Beckham deh. Beckham tuh sempat dapat peluang ditepis sama Siaga Rizky, dan ini peluang yang paling gue sayangkan juga, sama kena tiang di menit ke-88, Daisuke satu dari tengah lapangan, dia nge-shoot kena tiang, sayang banget. Sayang banget itu peluang terbaik mungkin ya, selain peluangnya Nick sama si Beckham Putra itu. Tapi ya ini yang Daisuke satu ini lebih sayang lagi karena aduh, itu tipis banget gitu loh. Harusnya kalau mau tiang dalam lah gitu. Jadi kan nggak sia-sia banget gitu. Tapi itu juga itu bola ini juga sih, bola deflect juga, dan Sato nggak ada yang jaga di tengah lapangan, pasti siapapun yang di posisi Sato, termasuk gue, pasti shoot sih sama gitu. Ya jadi gitu aja review Sotoy gue untuk di match uh, Persib Barito dan Madura Jakarta ini. Ada 2 match lagi. Yang pertama itu yang bareng sama Persib itu kan main sore itu Sleman Bayangkara. Sleman menang 3-1 lawan Bayangkara, dan ini gue mau kasih pendapat gue soal yang gol ketiganya Sleman. Gol ketiga Sleman ini tuh itu sama, ini juga gol bodoh. Kenapa gol bodoh? Karena back Bayangkara, gue lupa siapa, pokoknya kalau nggak salah back lokal deh. Back Bayangkara ini dia lagi dapat bola nih, lagi ngontrol bola. Di belakangnya ada Ricky Cawor membayang-bayangi. Mungkin gue nggak tahu ya, dia mungkin panik atau gimana, bolanya kerebut sama si Ricky Cawor. Akhirnya dia digolin ke gawangnya si Akil Safik. Gue punya kritik buat si Akil Safik sama si backnya Bayangkara ini. Kalau buat backnya, kenapa lu kalau memang lu nggak yakin, lu nggak pede, lu takut sama ada lawan di belakang lu, kenapa lu nggak buang? Kalau bisa lu buang ke depan, kalau nggak bisa lu buang ke samping, kalau nggak bisa juga lu buang ke arah corner, dah biarin dah. Seenggaknya gawang lu untuk sementara tuh aman gitu loh. Kenapa lu nggak buang aja bolanya, jangan malah lu kontrol gitu loh. Kenapa lu nggak buang? Atau lu oper kiper tapi lu bilang ke kipernya, ke si Akil, buang aja ke depan gitu. Harusnya lu jangan maksa, jangan sok-sokan jadi Van Dijk lah gitu. Lu itu kan pemain Indonesia bos, bukan bukan pemain di Liga Inggris gitu loh. Mungkin pemain di Liga Inggris aja mereka pinter, pasti mereka tuh, gue yakin kalau pemain di Liga Inggris justru malah akan langsung dibuang situ bola, gue yakin banget. Nggak akan pakai gaya-gayaan dulu. Kalau untuk Akil Safik, pokoknya untuk kiper, kenapa lu nggak ngomong ke rekan lu atau teriak lah. Kalau misalnya lu pede tuh dapat tuh bola, lu suruh dia untuk jagain si Ricky Cawor, lu yang urus bolanya, entah lu tendang kek atau lu oper kek, pokoknya lu yang urus bolanya, temen lu yang jagain striker. Atau kalau memang lu juga ragu, lu teriak ke back lu, buang aja bolanya, gitu loh. Kenapa lu harus juga, makanya ini yang gol ketiga Sleman ini miskom antara kiper dan back sih. Makanya komunikasi di sepak bola itu penting, terutama di lini pertahanan ya. Terutama di lini pertahanan, dan ya semua ini penting, tapi lini pertahanan itu salah satu yang terpenting. Karena ya ini akibatnya kalau lu nggak komunikasi di lini pertahanan, lu harus bayar mahal dengan gol yang tercipta ke gawang lu, gitu loh. Kan nggak lucu golnya gitu loh. Di match lain ada yang bareng Madura, ada Borneo Bogor. Borneo sejak menit ke-28 bermain dengan 10 orang karena salah satu pemain mereka dapat kartu merah, tadi gue lupa siapa tuh, tadi gue sempat lihat. Tapi walaupun bermain dengan 10 orang, mereka hebat loh. Mereka justru mereka justru Borneo itu main dulu sampai nyetak 3 gol. Jadi itu Borneo kan menang tipis 3-2. Itu dia tuh 3-0 dulu. Habis 3-0 baru disusul 3-2 gitu. Sayang udah full time. Coba kalau belum, mungkin aja Persikabo bisa nyariin jadi 3-3 kan. Sebelum gue tutup videonya, gue mau kasih tahu klasemen. Tapi
Kalau gue salah ya mohon maaf, karena ini seingat gue aja. Pokoknya sementara Madura itu sementara ini ya, sampai video ini gue bikin, itu sementara jadi pemuncak klasemen. Sementara jadi pemuncak klasemen Madura, Persija kelima, terus Persikabo itu ke-15, Borneo itu keempat kalau nggak salah, di bawahnya Bali ya. Jadi 4 besar itu tuh ya Madura, Barito, Bali, dan Borneo. Yang kelima Persija, keenam Rans, yang ketujuh ada Sleman, yang tadi menang lawan Bayangkara tuh, Sleman sementara tuh ketujuh. Sementara 4 terbawah ya itu, sementara itu 4 terbawah Bogor, Bandung, Persib juga belum naik dari peringkat 16. Ya 3 terbawah sama sih, masih kayak kemarin, Bandung, Bayangkara, Malang gitu loh. Ya segitu aja review sotoy gue kali ini. Besok itu ada, atau ntar sore dan ntar malam itu ada Dewa lawan Semarang, dan yang malamnya itu ada Arema lawan Rans. Gue nggak tahu, tapi sepertinya ya, mungkin kayaknya sih gue nggak nonton. Oke, bye. Ciao.